الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat rahimani wa yarhamkumullah jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengiringi dan menyertai perjalanan hidup kita ini dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan, menyediakan dan memberikan nikmat kepada kita yang begitu luas dan banyak. Nikmat yang dengannya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang luas, nikmat yang banyak, nikmat yang tak terkira, yang jikalau seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup dan mampu untuk menguraikan, untuk menjabarkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Namun di balik nikmat dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan dan ditambahkan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyenari dunia ini dengan pancaran Al-Quran, dengan pancaran sunnah-sunnahnya, sehingga kemudian kita dimasukkan golongan-golongan orang yang beruntung, orang-orang yang sukses bagi mereka yang menjalankan Al-Quran dan sunnahnya sampai dengan yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita sudah barang tentu dan pasti menginginkan bahwa kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita memperoleh kehidupan yang baik. Sebagaimana doa-doa yang sering kita sanjungkan, doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa inilah kemudian yang menjadi handalan kita untuk kemudian kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan kelak, kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat yang baik pula. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat amat berbahagia ini, marilah kita sama-sama mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kembali kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Allah dan Rasulnya telah menyediakan bagi kita amalan-amalan utama, perbuatan-perbuatan yang utama di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang utama ini,
maka kemudian dia akan mendapatkan balasan dan ganjaran Allah yang berlipat ganda. Oleh karenanya kemudian para ulama mengatakan sebagai jalan pintas menuju surga. Kalaulah kemudian yang menjadi handalan kita, handalan dalam kehidupan kita, yang akan kemudian kita bawa menuju akhirat hanya sekedar amalan-amalan pokok saja, amalan wajib-wajib saja. Lalu kemudian timbul pertanyaan pada diri kita, bagaimana halnya dengan sholat kita? Kalau kita hanya mengandalkan sholat wajib kita, masih banyak di kalangan kaum muslimin yang mungkin masih berat untuk kemudian menunaikan kewajibannya sholat 5 waktu dalam sehari. Kalau kemudian kita mengandalkan puasa kita, berapa kali Ramadan datang kepada kita, namun kita meninggalkan dan melalaikan Ramadan karena kesibukan dunia kita. Kalau kita mengandalkan zakat kita, sedekah kita, maka sungguh mungkin kita termasuk orang-orang yang jauh dari nilai-nilai tersebut. Oleh karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan bagi kita amalan-amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita di dalam kehidupan dunia ini untuk kemudian meraih kebaikan-kebaikan akhirat kita, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum melangkah ke sana, terlebih khatib ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk mencapai kehidupan bahagia, untuk mencapai kehidupan akhirat yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, namun di balik itu kemudian iblis laknatullah juga berperan aktif untuk kemudian merusak memori-memori kaum muslimin, memori-memori kaum mukminin, untuk kemudian mereka berpaling, untuk kemudian mereka melenceng daripada apa yang diinginkannya, dari apa yang diniatkannya untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Amabul A'mal, beliau menjelaskan ada beberapa perkara atau beberapa jerat-jerat iblis yang kemudian merusak kaum muslimin, merusak kaum mukminin untuk mendapatkan pahala ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun jebakan-jebakan iblis itu, yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah yaitu perbuatan syirik. Jikalau seandainya perbuatan syirik ada pada diri kita, maka sungguh sebanyak apapun amal soleh kita, sehebat apapun ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua itu tidak bernilai di hadapan Allah. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, yang menduakan Allah, yang meyakini sesuatu yang mendatangkan kebaikan ataupun keburukan selain daripada Allah, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, faqad habita 'amaluh, maka sungguh telah sirnalah, telah terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jerat setan yang pertama, yaitu perbuatan syirik. Kalau kemudian kita selamat daripada perbuatan syirik, kita terhindar dari para perkara-perkara syirik, setan pun tidak lantas diam. Lalu kemudian setan mendatangkan jebakan kedua kepada kaum muslimin, yaitu menanamkan amalan-amalan yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin dipacu dan dimotivasi untuk kemudian melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan ataupun perbuatan ibadah kepada Allah dan Rasulnya yang itu tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka sungguh amalannya tersebut, perbuatannya tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang semakna dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang amalan ibadah yang itu tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah, fa huwa raddun, maka perkataannya itu, amalannya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah
jebakan iblis laknatullah yang kedua bagi mereka orang-orang yang beriktikad baik untuk kemudian memperoleh ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita pun diselamatkan oleh Allah dan kita pun berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari perkara-perkara amalan-amalan yang tiada sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kemudian iblis laknatullah juga mendatangkan jebakan yang ketiga, yaitu mengubah nama-nama dosa besar. Sehingga mungkin kita mengenal hari ini perbuatan zina yang semestinya merupakan perkara atau bahasa yang sangat mengerikan di telinga kita, lalu kemudian dikatai dengan bahasa kupu-kupu malam dan lain sebagainya, sehingga terlihat indah di lisan, namun perbuatannya perbuatan keji, perbuatannya perbuatan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengubah nama-nama dosa besar dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang enak didengar oleh telinga orang lain. Kalau kemudian kita pun selamat dari perkara yang ketiga ini, lalu kemudian iblis laknatullah mendatangkan jebakannya yang keempat, yaitu kita didorong dan dimotivasi untuk meremehkan dosa-dosa kecil kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalaulah kemudian kita melihat gunung-gunung yang besar di Saudi dan di Timur Tengah sana, bagaimana gunungan-gunungan pasir yang menjulang tinggi dan besarnya. Namun kalau kita rinci, ternyata gunungan-gunungan tersebut merupakan kumpulan dari sekerikil biji-biji pasir. Inilah perumpamaan dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Semakin sering kita meremehkannya, maka suatu saat nanti akan menjadi gunung-gunung besar yang kemudian ketika kita kembali kepada Allah, semua itu akan menjadi perkara atau dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang keempat juga kita diselamatkan oleh Allah dan kita berupaya untuk menjauhinya, apakah kemudian iblis menghindari dan menjauhi kita? Sebelum kita tergelincir, iblis pun mendatangkan jebakan yang berikutnya, yaitu iblis mendatangkan perkara-perkara mubah kepada kita. Apa itu perkara-perkara mubah? Yaitu perkara-perkara yang melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita dihebohkan, kita disibukkan dengan HP kita, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian dia melalaikan waktunya untuk mengingat Allah. Dia sibuk dengan membaca dan menonton YouTube, membaca artikel-artikel yang terdapat di internet dan juga lain sebagainya, sehingga kemudian dia lalai kepada Allah. Ketika panggilan Allah berkumandang, dia sibuk dengan HP-nya. Maka perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang melalaikan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini pun kita selamat, maka jurus terakhir yang dilakukan oleh iblis kepada kita adalah disibukkannya kita dengan hal-hal yang kecil, lalu kemudian kita melupakan hal-hal yang besar. Sebagai contoh, kita dilalaikan untuk belajar ilmu agama. Kita disibukkan dengan perkara kecil sehingga kemudian kita dilalaikan dari belajar ilmu agama. Padahal belajar ilmu agama itu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dengannya Allah akan menyelamatkan kita. Namun karena iblis menyesatkan dan memalingkan kita, kita lalaikan itu, kita tinggalkan untuk kemudian kita belajar agama. Perkara-perkara kecil yang lainnya yang kemudian meninggalkan perkara besar. Kita sibuk dengan perkara kecil lalu kemudian kita melalaikan perkara besar. Sebagai contoh yang kedua misalnya, kita durhaka kepada orang tua kita. Kita melalaikan orang tua kita. Kita menelantarkan orang tua kita. Padahal orang tua itulah merupakan amalan-amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita disibukkan oleh perkara kecil yang berkaitan dengan dunia ini. Kita disibukkan dengan mencari harta, sementara kebaikan, sementara surganya kita, pintu surganya kita adalah orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kemudian Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita semua dari perkara-perkara jebakan-jebakan iblis tadi, maka kemudian insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, sebagaimana kita membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam,
tentang perkara-perkara amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah, yaitu jalan-jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita raih dengan sungguh-sungguh dan benar, dan insya Allah kita pun akan mendapatkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sadar-sadar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang beberapa amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita, yang bisa meloncatkan dan menaikkan kita dengan amalan-amalan baik kita, dengan amalan-amalan pahala kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wali an amsiya," dan dalam riwayat yang lain mengatakan, "Wali an asira ma'a akhinli fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran." Salah satu amalan yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah dengan amalan-amalan yang dilipatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah, kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan, yang meringankan beban saudaranya seiman satu hari saja, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut jauh aku lebih cintai ketimbang seseorang itu beriktikaf selama 30 hari lamanya, selama 1 bulan lamanya di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Madinah, selama 30 hari. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya pahala yang kemudian Allah obral kepada kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada saudara kita seiman, yaitu menyenangkannya, memudahkannya dari perkara-perkara dunia, yang kemudian perkara satu hari tersebut Allah lipat gandakan kebaikannya dengan 30 hari lamanya kita beriktikaf di Masjid Nabawi. Kita melakukan iktikaf 10 akhir Ramadan saja merupakan perkara yang sulit dan berat. Lalu bagaimana kemudian kita beriktikaf selama 30 hari lamanya di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, yang tidak lain salat 1 kali di sana pahalanya 1000 kali. Bagaimana kalau kemudian kita beriktikaf di sana, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kebaikannya sungguh sangat amat luar biasa. Hanya karena kita meringankan, menyelamatkan saudara-saudara kita dalam 1 hari. Ini amalan-amalan yang kemudian Allah lipat gandakan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah melalui jalan-jalan pintas selain jalan-jalan pokok yang sudah kita jalankan. Kemudian amalan yang berikutnya, amalan yang bisa menghantarkan kita kepada keutamaan Allah dan Rasulnya adalah kita menyegerakan diri kita mendatangi rumah-rumah Allah di yaumil Jum'ah, yaitu di hari Jumat. Oleh karenanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hari Jumat tiba, maka seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala pencatat kebaikan. Para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, lalu kemudian mencatat fulan bin fulan, nama-nama orang yang segera mendatangkan dirinya ke masjid. Dan ketika khatib naik ke atas mimbar, maka kemudian para malaikat menutup buku-bukunya, lalu kemudian para malaikat mendengarkan khatib di atas mimbar. Inilah amalan-amalan utama yang kemudian Allah anjurkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa mempelajari ilmu agama, yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui amalan-amalan apa saja yang kemudian Allah dan Rasulnya lipat gandakan kebaikannya untuk kemudian meloncatkan kebaikan amal soleh kita ketika kita kembali kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan keinginan dan kemampuan untuk senantiasa belajar ilmu agama, kemudian kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikan daripadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخل جنة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.